Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Subardin Wali. Judul yang kami baca adalah makna simbolis pada Istana Malige Buton. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan share kepada saudaraku-saudariku orang Buton dimanapun berada. Nonton sampai habis agar tidak gagal paham. Di wilayah Buton sebagai karya nyata peradaban manusia pendukungnya di masa lalu sungguh memukau dan beraneka ragam. Tidak mengherankan jika banyak orang berkeinginan untuk mengenal Buton lebih dekat, baik secara harfiah, ilmu pengetahuan, pemerintahan, politik dan lainnya, hingga pada kebutuhan batin seseorang dalam rangka menjalani proses kehidupannya. Mereka yang berkunjung ke negeri Butun, berita di berbagai ekspedisi purba dan kitab negara Kertagama, Butun sama dengan jenis pohon pantai sama dengan Barringtonia asiatica, ingin mendalami dan mempelajari ilmu tauhid dan agama Islam tarekat di Buton yang terkenal itu. Dan sebaliknya banyak pula orang, kelompok, bangsa dalam sindrom tertentu, sengaja ingin menghancurkan dan memfitnah Buton sekaligus membunuh karakter manusianya. Daerah Seribu Pulau, Seribu Benteng dan istilah Seribu lainnya, adalah julukan Pulau Buton, secara geografis terletak pada garis lintang dari utara ke selatan antara 20 EXPONENT 030 125 EXPONENT 0 bujur timur, merupakan kawasan timur Jazirah Tenggara Celebes Island sama dengan Pulau Sulawesi, Indonesia. Menurut referensi serta pengakuan sejarah dari berbagai sumber, Kerajaan Kesultanan Buton merupakan wilayah otonom dan merupakan kawasan mandiri yang memiliki keistimewaan. Karakter budaya dan pola pikir dari masyarakatnya yang cerdas, inovatif serta mampu bertahan adalah dasar mengapa mereka pandai berdiplomasi, berwatak keras, dan cerdik sehingga jangan diherankan apalagi sampai dipolemikkan bahwa di masa lalu, Kerajaan Kesultanan Buton tidak pernah tunduk dan dikuasai, apalagi terjajah oleh bangsa manapun di dunia dan kerajaan lain di Nusantara. Jika dikatakan kerjasama hegemoni dengan bangsa atau kerajaan lain, Buton melakukannya, karena memang tipe kerajaan ini terbuka pada siapapun dan kebersahajaannya yang selalu ingin bersahabat, menolong dan bermitra dalam berbagai bidang adalah keutamaan dan kewajiban kerajaan, demi menciptakan kesejahteraan dan keamanan masyarakatnya masa itu. Penamaan Buton telah diperjelas dari beberapa informasi di antaranya, nama Buton telah dikenal di Jawa tepatnya pada masa Gajah Mada menjadi patih kerajaan Majapahit. Berita ini diketahui dari Kitab Nagara Kertagama, 1365, pupuh 14 karangan Prapanca. Dalam kitab ini berbunyi, Muah tanah I bantayan pramuka bantayan leluuk tentang udamak trayadi nikanang sanusa spupul ikang sakasanusa nusa Makassar Buton. Banggawi kunik reliau mewangi, Selayar, Sumba. Sebenarnya nama Buton hanya lazim digunakan oleh orang luar untuk sebutan Kesultanan Buton. Penduduk setempat terbiasa menggunakan sebutan Wolio. Pernyataan ini didukung pula oleh Ali Getefut yang bertugas di negeri ini. Ia menulis buku yang berjudul Beskriving en Geschiedenis van Buton Sigra van Hoge, 1877, yang menyebutkan bahwa Heirik Buton, dat in de Landstal Wolio, in het Malais Buton, en in het Makassarech en Bugines Butung het, Abu Bakar, 1999-25. Ibarat prasasti dan goresan profil pada candi-candi di Jawa, yang mengkisahkan berbagai hal dan peristiwa, seperti halnya kisah babat Tanah Jawi, Buton pun memiliki kisah yang tak kalah menariknya. Eksistensi dari nilai-nilai serta kearifan budaya dan peradaban Buton masa lalu, masih dapat disaksikan pada persebaran lambang, simbol maupun rangkaian ragam hias di berbagai pelosok kadi, kerajaan-kerajaan kecil yang mengakui keberadaan Kerajaan Kesultanan Buton. Wilayah 72 kadi terletak dan tersebar di seluruh kepulauan dan daratan Buton. Kini kadi menjadi referensi dan oleh para ahli humaniora khususnya arkeolog, wilayah kadi dikategorikan sebagai situs pemukiman sekaligus sebagai bukti konkret bahwa Buton masa lalu memang raya dan jaya.
Pada kesempatan di kolom ilmiah ini, penulisan hanya dibatasi pada kekayaan dan keragaman dari makna simbolis pada Istana Malige di Buton. Dalam Kamus Besar Wikipedia, menyebutkan bahwa Istana Sultan Buton disebut Kamali atau Malige. Bangunannya didirikan hanya dengan saling mengait, tanpa tali pengikat ataupun paku, dapat berdiri dengan kokoh dan megah di atas sandi yang menjadi landasan dasarnya. Rumah adat Buton merupakan bangunan di atas tiang, dan seluruhnya dari bahan kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Ruang lantai pertama lebih luas dari lantai kedua. Sedangkan lantai keempat lebih besar dari lantai ketiga, jadi makin ke atas makin kecil atau sempit ruangannya, tapi di lantai keempat sedikit lebih melebar. Seluruh bangunan tanpa memakai paku dalam pembuatannya, melainkan memakai pasak atau paku kayu. Tiang-tiang depan terdiri dari 5 buah yang berjajar ke belakang sampai 8 deret, hingga jumlah seluruhnya adalah 40 buah tiang. Tiang tengah menjulang ke atas dan merupakan tiang utama disebut tutumbu yang artinya tumbuh terus. Tiang-tiang ini terbuat dari kayu wala dan semuanya bersegi 4. Untuk rumah rakyat biasa, tiangnya berbentuk bulat. Biasanya tiang-tiang ini puncaknya terpotong. Dengan melihat jumlah tiang sampingnya dapat diketahui siapa atau apa kedudukan si pemilik. Rumah adat yang mempunyai tiang samping 4 buah berarti rumah tersebut terdiri dari 3 petak merupakan rumah rakyat biasa. Rumah adat bertiang samping 6 buah akan mempunyai 5 petak atau ruangan. Rumah ini biasanya dimiliki oleh pegawai sultan atau rumah anggota adat Kesultanan Buton. Sedangkan rumah adat yang mempunyai tiang samping 8 buah berarti rumah tersebut mempunyai 7 ruangan dan ini khusus untuk rumah Sultan Buton. Keterangan yang lebih umum dan luas lagi menjelaskan bahwa Kamali Istana Malige, Kamali sama dengan istana sama dengan rumah raja, sultan, pejabat kesultanan. Malige sama dengan mahligai, sebagai istana sultan dianalogikan dengan tubuh manusia. Hal ini berkaitan dengan perwujudan sultan sebagai pusat dari segala kekuatan. Kepercayaan yang menyangkut kekuatan yang berpusat pada raja berakar dari konsep dewa yang dikenal sejak zaman pra-Islam, Murtono, 1985, dalam Musadat DKK, 1998/21. Hal senada diungkapkan pula oleh Sujono yang mengatakan bahwa Sultan dianggap sebagai seorang tokoh yang menguasai masyarakat dan dapat menghubungkannya dengan dunia gaib. Sujono, 1993/217. Istana Malige merupakan salah satu dari peninggalan arsitektur tradisional Buton, dapatlah dikatakan sebagai hasil dan kekayaan dari proses budaya, cultural process. Dalam hal ini Kamali Istana Malige merupakan cagar budaya yang keberadaannya dapat mengungkap berbagai sistem kehidupan masyarakat pendukungnya, baik itu mengenai sistem sosial, teknologi tradisional, profan, maupun kepercayaan, religi, yang masih bertahan hingga sekarang. Seluruh lambang atau simbol yang dimaksud, melekat cantik di berbagai benda artefak peninggalan kerajaan Kesultanan Buton. Salah satu peninggalan arsitektur tradisional Buton yang kaya akan makna simbolis baik konstruktif maupun dekoratif dapat disaksikan di Istana Malige. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan makna simbolis pada bangunan tersebut dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat secara keseluruhan tentang konsep tasawuf, yang menganggap bahwa pemilik Kamali Istana Malige, dalam hal ini Sultan Buton adalah replikasi dari wajah Tuhan, Allah, yang wujudnya dianalogikan dalam bentuk arsitektur rumahnya, istananya, baik yang bersifat konstruktif maupun dekoratif. Bentuk lantai dan atapnya yang bersusun menunjukkan kebesaran dan keagungan Sultan. Bentuk tersebut juga menggambarkan fungsi Sultan sebagai pimpinan agama, pimpinan kesultanan serta pengayom dan pelindung rakyat. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh beberapa ahli tafsir, hadis yang mengarah pada sabda Nabi Muhammad, termuat dalam tafsir Kanzil Umal, Anjo, 199/53. Hadis tersebut mempertegas tentang fungsi dan tanggung jawab Sultan sebagai Amiril Mukminin.
Pemahaman dasar simbol kosmologis dari Istana Malige, Kamali dan atau rumah masyarakat biasa di Buton pada dasarnya adalah sama sebab berasal dari satu konstruksi yang sama yang disebut Banua Tada, rumah berpenyangga. Dikatakan Istana Kamali jika bangunan tersebut dihuni oleh pejabat kerajaan, kesultanan, dengan menambahkan tiang penyangga di setiap sisi bangunan, berfungsi konstruksi semacam mata kipas, yang disebut Kambero, lengkaplah disebut Kamali karena disebut Banua Tada Kambero. Inilah yang membedakannya dengan rumah masyarakat biasa yang cukup disebut dengan satu mata penyangga, Banua Tada. Satu hal yang menarik tentang pemaknaan sama pada rumah pejabat kerajaan, kesultanan dengan masyarakat biasa adalah peninggian lantai ruangan dalam rumah yang berbeda-beda. Peninggian lantai setiap ruangan ini merupakan pola awal konstruksi yang sudah menjadi aturan pokok jika ingin membangun sebuah rumah di Buton. Ruangan semakin ke belakang semakin tinggi sama dengan badan perahu antara haluan keburitan atau posisi sujud dalam salatnya seorang Islam. Sedangkan pembagiannya tergantung luas dan besar bangunan. Sumintarja, 1978, dalam hal ini beranggapan bahwa, secara simbolis ruangan yang terpenting diberi lantai yang lebih tinggi daripada ruangan-ruangan lainnya. Penerapan tata ruang seperti ini terlihat pula pada rumah tradisional di Aceh, Minangkabau, Palembang dan lainnya di daerah yang mayoritas beragama Islam. Dipublikasi oleh Albutuni blogspot.com. Terima kasih sudah menonton.